Kemudian Anda bisa melakukan pengujian setelah semua dikonfigurasi. Anda bisa gunakan perintah ping dari VLAN 10 ke VLAN 30. Jadi coba bisa di ping dari PC 1 ke PC 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Jupriyadi dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang VLAN, bagaimana membuat VLAN, kelebihan dan kekurangan VLAN, kemudian sampai ke implementasi VLAN di dalam sebuah jaringan switch. Nah, hari ini, pada video kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana menghubungkan antar VLAN atau yang dikenal dengan istilah inter-VLAN routing menggunakan router. Jadi, kita tahu bahwasannya untuk switch itu tidak bisa meneruskan paket atau traffic antar VLAN tanpa adanya perangkat baru seperti router. Jadi kalau dilihat di gambar ya, di situ ada VLAN 10 dan ada VLAN 30. Kemudian di bagian atas ada router 1. Nah, tanpa adanya sebuah perangkat router, antara VLAN 10 dan VLAN 30 itu tidak bisa terhubung. Kemudian supaya bisa terhubung, VLAN 10 dengan VLAN 30 itu bisa saling komunikasi, kita butuh perangkat yang namanya router. Jadi, inter-VLAN routing itu sendiri itu adalah proses bagaimana meneruskan traffic dari network dari VLAN 1 ke VLAN yang lainnya menggunakan router. Nah, ada 3 metode atau ada 3 cara yang bisa digunakan untuk meneruskan paket antar VLAN. Ya, jadi di VLAN 10, VLAN 30 itu bisa saling komunikasi. Yang pertama itu dikenal dengan istilah legacy inter-VLAN routing. Kemudian yang kedua adalah router on a stick. Dan yang ketiga adalah menggunakan layer 3 switching, ya, menggunakan switch virtual interface. Jadi 3 metode ini dapat digunakan untuk menghubungkan antar VLAN supaya VLAN 1 dengan VLAN yang lainnya itu bisa saling komunikasi. Baik, kita masuk ke metode yang pertama. Jadi yang pertama adalah legacy inter-VLAN routing. Kalau kita lihat lagi di gambar, ya, pada topologi yang ada, itu ada 3 VLAN, ya, PC 1, PC 2, dan PC 3. Masing-masing berada di VLAN yang berbeda. Nah, bagaimana caranya supaya antar PC ini bisa komunikasi? Butuh perangkat yang namanya router, ya. Di slide itu di gambar itu ada router 1. Nah, di dalam router karena kita membutuhkan 3 VLAN, ada 3 VLAN yang ingin dihubungkan, maka nanti dibutuhkan 3 interface pada router atau 3 kabel, ya. Ada 3 interface yang digunakan pada router supaya 3 VLAN ini bisa saling terhubung. Jadi nanti masing-masing VLAN itu membutuhkan 1 interface pada sebuah router. Kalau misalnya ada 10 VLAN, maka dibutuhkan 10 interface pada router atau 10 kabel. Nah, ini metode yang pertama yang dikenal dengan istilah legacy inter-VLAN routing. Nah, nanti setiap router seperti biasa diberi alamat, ya. Masing-masing interface pada router itu diberi alamat. Kalau ada 10 VLAN, ya ada 10 alamat nantinya sesuai dengan VLAN masing-masing. Kemudian metode yang kedua adalah router on a stick.
ya, router on a stick inter VLAN routing. Kita lihat pada topologi. Kalau di legacy inter VLAN routing, ketika ada 3 VLAN, maka membutuhkan 3 interface atau 3 kabel pada router. Kemudian kalau ada 10 VLAN, maka membutuhkan 10 interface pada router. Nah, dengan metode yang kedua, router on a stick, maka ketika ada 3 VLAN yang akan dihubungkan, cukup menggunakan 1 interface pada router saja. Kalau ada 10 VLAN, itu juga sama, cukup menggunakan 1 interface pada router. Jadi lebih hemat, ya. Nah, dengan menggunakan teknologi router on a stick, kita hanya butuh 1 interface saja, dan di dalamnya menggunakan protokol 802.1key sebagai VLAN taggingnya. Nah, kemudian sama halnya dengan legacy inter VLAN routing, bahwasannya meskipun dengan 1 interface, di router on a stick nanti kita akan membuat sub interface, dan setiap sub interface ini nanti akan tetap diberi atau di assign IP address sesuai dengan VLAN masing-masing. Kemudian pada video ini kita hanya membahas 2 metode yang digunakan, yaitu legacy inter VLAN routing dan router on a stick, ya. Nah, bagaimana konfigurasinya? Ya, sangat mudah sekali. Jadi untuk menghubungkan antar VLAN dengan metode legacy inter VLAN routing, kalau ada 2 VLAN, ya butuh 2 interface di router, ya, seperti di gambar. Jadi kalau ada 2 VLAN, di situ ada PC1, PC2 berada di VLAN yang berbeda. Nah, di router 1, ya, di router 1 itu butuh 2 interface saja, 2 kabel, dan interface-nya cukup dikonfigurasi IP address sesuai dengan network yang nantinya IP address di router ini dijadikan gateway dari PC1 dan PC2 sesuai dengan VLAN masing-masing. Nah, ini untuk legacy inter VLAN routing. Jadi cukup konfigurasi IP address di router untuk setiap interface yang terhubung ke dalam VLAN. Kemudian, nah ini contohnya, ya. Contohnya di situ misalnya ada PC1 dan PC3, ya. PC1 dan PC3. Kemudian sudah disetting VLAN-nya, PC1 dan PC3 itu sudah disetting VLAN-nya terhubung ke dalam switch 1. Kemudian supaya PC1 dan PC3 itu bisa komunikasi, butuh router 1, ya, butuh router 1 dan butuh 2 interface, ya. 2 interface di router untuk menghubungkan antar VLAN 10 dan VLAN 30. Konfigurasinya seperti apa? Nah, konfigurasinya seperti di gambar, ya. Gampang sekali, ya. Di situ membuat VLAN 10, kemudian membuat VLAN 30, kemudian di routernya cukup dikonfigurasi IP address yang nantinya akan dijadikan gateway dari masing-masing PC. Oke, nah ini konfigurasi di routernya. Jadi cukup diberi IP address saja. IP address di interface masing-masing sesuai dengan VLAN yang terhubung. Nah, ini untuk legacy inter VLAN routing. Nah, kemudian kalau router on stick seperti apa? Jadi kalau router on a stick, tadi kan hanya butuh 1 interface untuk router on a stick. Nah, pada router on a stick, kita membuat sub interface. Jadi misalnya kalau interface yang digunakan adalah G00, gigabit 00, maka nanti kita akan membuat sub interface gigabit 00.x, ya, di mana X ini adalah VLAN, nomor VLAN yang akan digunakan, ya. Jadi contohnya misalnya seperti di slide, ya, di situ ada PC1, kemudian ada PC3. Ada VLAN 10 dan ada VLAN 30. Maka di router
hanya satu interface G00 dibuatkan sub interface. Jadi sub interface-nya G00.10. Nah, itu nanti digunakan untuk VLAN 10. Kemudian G00.30. Nah, nanti itu digunakan untuk VLAN 30. Jadi cukup satu kabel saja, satu interface saja, kita buatkan sub interface di dalamnya untuk masing-masing VLAN. Oke, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya ya. Jadi untuk konfigurasinya, saya ambil contoh, itu adalah ada dua VLAN ya. Contoh lagi ada dua VLAN 10 dan VLAN 30. PC 1 itu terhubung ke VLAN 10, kemudian PC 3 itu terhubung ke VLAN 30. Nah, di dalam router itu kabelnya cukup satu saja ya. Interface yang dipakai cukup satu saja. Tapi kita buat yang namanya sub interface sehingga digambarkan ada dua. Jadi yang digunakan adalah G00 ya, G00. Sub interface-nya seperti apa? Sub interface-nya G0/0.10. Kemudian G0/0.30 untuk VLAN 30. Nah, baru diberi IP address. Nah, ini untuk konfigurasinya ya. Jadi tadi kita buat sub interface G0/0.10. Kemudian berikutnya adalah protokol yang digunakan ya. Di situ ada perintah encapsulation.1key. Nah, itu protokol yang digunakan untuk tagging ya, untuk memberi tanda masuk ke dalam VLAN berapa. Nah, di situ perintahnya encapsulation.1key 10. Berarti interface G0/0.10 itu digunakan untuk meneruskan paket VLAN 10. Kemudian diberi IP address. Jadi setelah dienkapsulasi dengan .1key 10, beri atau konfigurasi IP address-nya berapa. Kemudian masuk ke interface yang berikutnya. Interface-nya G0/0.30. Nah, interface ini digunakan untuk VLAN 30. Sama perintahnya encapsulation.1key, kemudian diberi IP address ya. IP address-nya sekian. Nah, nanti IP address yang disetting itu dijadikan gateway dari masing-masing PC ya, sesuai dengan VLAN masing-masing. Nah, jangan untuk encapsulasi.1key ini harus dieksekusi perintah ini, karena kalau tidak dieksekusi nanti tidak bisa diberi IP address. Dan encapsulation.1key ini merupakan perintah untuk meneruskan paket ya, sesuai dengan VLAN ya, sesuai dengan VLAN. Jadi sub interface ini untuk VLAN berapa. Oke, itu untuk router on a stick. Nah, kemudian bagaimana cara memverifikasi kalau konfigurasi inter-VLAN routing yang sudah kita lakukan. Nah, untuk konfigurasi Anda bisa menggunakan perintah show VLAN atau show IP route ya. Jadi nanti akan ada rute ya untuk meneruskan dari VLAN 1 ke VLAN yang lain. Kemudian Anda bisa melakukan pengujian setelah semua dikonfigurasi. Anda bisa gunakan perintah ping dari VLAN 10 ke VLAN 30. Jadi coba bisa di ping dari PC 1 ke PC 3. Setelah dikonfigurasi menggunakan router on stick ataupun menggunakan legacy inter-VLAN routing, maka antara PC 1 dan PC 3 meskipun berada dalam VLAN yang berbeda, tetap akan bisa saling terhubung. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Jadi saya simpulkan bahwasannya ada 3 tadi untuk meneruskan atau melewatkan paket antar VLAN atau inter-VLAN routing. Ada 3 metode. Yang pertama adalah legacy inter-VLAN routing, kemudian yang kedua adalah router on a stick, dan yang ketiga adalah layer 3 switching. Nah, video kali ini kita hanya bahas 2 ya untuk
menggunakan layar 3 switching, kita bahas pada video berikutnya. Demikian materi yang bisa disampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate audio.